Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Utama Kusasi dengan akhiran NIM 03. Di sini saya akan membahas materi tafsir Tarbawi, yaitu materi yang kelima, surah Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين, yang artinya perempuan yang dia tinggalkan di rumahnya menggoda dia, menutup rapat semua pintunya lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya dia suamimu adalah Tuanku, dia telah memperlakukanmu dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim akan beruntung. Sungguh perempuan itu benar-benar telah berkehendak kepada Yusuf. Yusuf pun berkehendak kepada sekiranya dia melihat dari tanda Tuhannya. Demikianlah kami memalingkan dirinya keburukan dan kekejian, sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Keduanya itu berlomba-lomba menuju pintu dan perempuan itu menarik baju Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapat suami perempuan itu di depan pintu dia perempuan
berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu selain dipenjara atau dihukum dengan siksaan yang pedih? Dia Yusuf berkata, dia menggoda diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika bajunya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan termasuk orang yang berdusta. Jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itu berdusta, dan dia Yusuf termasuk orang-orang yang jujur. Maka ketika melihat baju Yusuf yang koyak di bagian belakang tadi, perempuan itu berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan wahai istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Selanjutnya, kosakata yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 23-29 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadathu, menggoda merayu, allati, perempuan yang, wa fi baitiha, dia di rumahnya, wallaqat, menutup rapat, al-buwab, pintu-pintu, haytalak, kemarilah, mendekatlah kepadaku, Rabbi, Tuhanku, ahsan, telah berbuat baik, masawai, tempat tinggalku, al-zalimun, orang-orang yang zalim, la yuflihun, tidak beruntung. Lalu apa saja asbabun nuzul yang terdapat dalam Quran surah Yusuf ayat 23-29 ini? Mayoritas ulama tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabrani, Al-Qurtubi, dan Wahab Az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini tidak memiliki asbabun nuzul khusus, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan sesuatu peristiwa pada masa Nabi Muhammad SAW. Lalu ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf yang Allah turunkan secara utuh dalam surah Yusuf sebagai pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Lalu hikmah apa saja yang terdapat dalam surah ini? Yang pertama, menghibur Nabi Muhammad SAW yang menghadapi penolakan dari kaumnya. Kedua, yaitu menunjukkan bahwa orang yang sabar dan bertakwa itu akan memperoleh pertolongan Allah. Ketiga, memberikan teladan dan menjaga kehormatan diri. Yang terakhir, menjelaskan bahwa kebenaran pada akhirnya akan tampak meskipun sempat difitnah. Lalu nilai-nilai pendidikan apa saja yang terdapat dalam surah Yusuf ayat 23-29 ini? Yang pertama, yaitu pendidikan keimanan dan atau akidah. Selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menghadapi sebuah godaan, meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi setiap perbuatan manusianya. Yang kedua, yaitu pendidikan akhlak, menjaga kesucian diri, menolak perbuatan maksiat, membalas kebaikan dengan kesetiaan, bersikap jujur walaupun berada dalam kesulitan. Ketiga, yaitu pendidikan moral. Keempat, pendidikan kesabaran, yaitu kita tetap sabar ketika diuji oleh sebuah godaan dan bersabar menghadapi fitnah tanpa membalas dengan keburukan kita. Kelima, yaitu pendidikan kejujuran. Yang keenam, pendidikan pengendalian diri, seperti mampu mengendalikan hawa nafsunya. Yang ketujuh, yaitu meninggikan amanah, seperti menjaga kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Selanjutnya, kesimpulan apa saja yang dapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini? Itu mengisahkan keteguhan Nabi Yusuf dalam menjaga kehormatan diri saat digoda oleh istri Al-Aziz. Meskipun difitnah, Allah membuktikannya kebenaran melalui tanda yang jelas. Lalu ayat-ayat ini mengajarkan pentingnya iman, takwa, kejujuran, kesabaran, pengendalian diri, dan amanah, serta penegakkan keadilan berdasarkan bukti, sehingga menjadi teladan bagi setiap muslim dalam menghadapi berbagai godaan dan juga ujian kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.